Ya, pemirsa masih di IDS Succession Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021, di 391, di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812, di 1398, di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa berpartisipasi langsung menanyakan terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom, ada Bapak Lianto Sudarso, yang merupakan investment spesialis Mega Capital Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Lianto, apa kabar? Halo Mas, kabar baik. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Lianto sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua, IHSG kembali ditutup di zona hijau. Masih cukup meyakinkan Pak Lianto menguat di atas 1%. Tapi secara intraday tradingnya tadi, ini belum mampu menyentuh ke level 6.200-an. 6195 level tertinggi, tinggal beberapa poin lagi. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi dengan 2 hari perdagangan di pekan ini, Pak Lianto? Ya, jadi saya rasa mungkin walaupun tadi dikatakan sama Mas David bahwa IHSG belum dapat menutup di level 6.200, tapi saya rasa hari ini IHSG cukup spektakuler ya penguatannya. Despite the fact juga asing yang masih melakukan net sell. Terus kalau kita lihat hari ini pun regional pun sebenarnya tidak menarik di IHSG, di mana mereka kebanyakan diperdagangkan flat atau cenderung melemah begitu. Nah, tapi saya rasa sekarang ini karena IHSG juga sudah didominasi oleh investor lokal, dan kita tahu bahwa di Desember ini dan banyak investor lokal yang mempercayai adanya December effect atau window dressing begitu ya. Nah, jadi saya rasa IHSG masih ada di momentum penguatannya. Ya, walaupun memang kalau kita lihat memang banyak banget saham-saham yang tanda kutip valuasinya sudah mahal melihat dari laporan keuangan sebelumnya begitu. Baik, tapi yang menarik di tengah penguatan indeks harga saham gabungan tampaknya tidak optimal didukung oleh beberapa saham big cap, Pak Lianto. Seperti BBRI justru mengalami pelemahan di atas 1% di penutupan sesi kedua. Sementara di sisi lain yang menarik adalah beberapa saham ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, tidak termasuk ke dalam kategori big cap, bahkan sudah menyentuh auto reject atas. Bahkan beberapa saham juga sudah disuspend oleh Bursa Efek Indonesia dengan indikasi mengalami penguatan yang sangat-sangat signifikan, Pak Lianto. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Ya, saya rasa ini wajar karena big cap ini menguat hanya waktu-waktu pertama kali IHSG ini mau take off, waktu recovery ya dari bulan Maret sampai sekarang itu semuanya udah udah diambil oleh big cap terlebih dahulu. Dan kita perlu ingat bahwa sebenarnya waktu asing masuk ke sini itu kebanyakan dalam bentuk ETF. Nah, saat kita ngomong ETF, otomatisnya itu kebanyakan big cap. Dan tadi saya sudah katakan bahwa asing ini posisinya udah kondisi net sell. Nah, artinya yang di profit taking ini adalah kebanyakan juga saham-saham big cap begitu. Nah, jadi kalau tadi dikatakan oleh Mas David bahwa saham-saham perbankan yang big cap itu terkena profit taking, walaupun hari ini IHSG menguat, saya rasa itu sangat wajar karena ETF ini sedang dalam kondisi take profit dari investor asing tersebut. Nah, tapi untuk menahan kinerja IHSG, bullish-nya IHSG, pasti memiliki tanda kutip namanya mainan baru ya. Nah, mainan baru ini, saham-saham baru ini ya pastinya dari saham small dan medium cap, begitu. Begitu pengamatan saya, Mas Denny. Oke, salah satunya adalah BPKP, Pak, yang kebetulan hari ini juga merupakan listed companies update di IDX Succession Closing. Ini sudah auto reject atas di perdagangan hari ini mengalami penguatan yang signifikan dan sudah menembus ke level 600-an. Sementara dari sisi valuasi tadi posisinya terutama untuk pair-nya ini minus ini. Bagaimana Anda melihat posisi PBKP, Pak Lianto?
Nah, ya, jadi betul sekali. Kalau kita lihat dari Bank Bukopin ya, saya rasa yang mendominasi dari penguatan Bank Bukopin ini, seperti yang tadi dikatakan Mas David juga adalah pengaruh dari Kukmin Bank yang dipercaya oleh investor akan membawa flavor atau warna baru untuk Bank Bukopin. Nah, tapi harus kita lihat bahwa sebenarnya kalau harga yang kita beli sekarang ini mencerminkan value-nya yang sudah, menurut saya sudah terlalu mahal karena udah di atas 1 kali PBV-nya dia, oke, itu pertama. Dan mengingat bahwa sekarang ini sebenarnya Bank Bukopin itu baru persiapan untuk restrukturisasi, bahwa baru harus kita ingat bahwa Bank Bukopin juga masih mencatatkan negatif ya untuk laba, makanya itu PER-nya negatif begitu. Nah, investor diharapkan, saya rasa, dan saya tidak heran bahwa bursa efek sudah mulai mensuspend beberapa saham karena ini untuk mengendalikan atau mengembalikan lagi rasionalitas dari investor, melihat saham itu tidak hanya naik setiap hari tapi harus dipikirkan juga dalam kondisi fundamentalnya begitu. Baik, dengan sisa 2 hari perdagangan di pekan ini, Pak Alianto, bagaimana Anda melihat arah indeks harga saham gabungan ke depannya, Pak? Nah, saya rasa kalau ngomong Desember effect atau window dressing itu sudah mulai dari pertengahan ya. Dari pertengahan kalau kita lihat IHSG itu naik sangat signifikan. Tapi sekali lagi, ini IHSG itu sudah menembus level resisten 6150. Ada satu level resisten lagi itu di 6300. Nah, pertanyaannya, apakah IHSG mau ditutup dengan posisi seri pada akhir tahun? Yang artinya IHSG harus ditutup 6300. Mengingat bahwa kalau kita lihat year to date kebanyakan dari indeks regional seperti China, Jepang, bahkan Korea, year to date mereka itu sudah positif. Yang artinya mereka itu malah sekarang membukukan performa yang lebih bagus sebelum COVID datang atau pre-COVID level. Nah, bagaimana IHSG? Tapi untuk IHSG paling tidak balik ke pre-COVID levelnya atau tahun lalu, penutupan tahun lalu, IHSG harus tutup minimal di level 6.300. Nah, apakah itu bisa terjadi? We will see about that. Baik, menarik Pak Alianto, kita akan jeda terlebih dahulu. Sudah banyak pertanyaan masuk Pak di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan juga kita masih menunggu partisipasi dari pemirsa IDX Channel untuk bergabung di line telepon interaktif kami dan juga WhatsApp interaktif kami. Kita akan jeda terlebih dahulu, maksud saya Pak Alianto. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami. IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.